Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang saya muliakan, sebelum masuk kepada inti debat pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya, Rajisti Wicaksana dari SMA Negeri 15 Kota Bekasi yang berperan sebagai pembicara pertama tim oposisi pada mosi hari ini. Mosi yang akan dibawakan hari ini adalah dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Berdasarkan pernyataan dan poin argumentasi yang telah disampaikan oleh tim afirmasi tadi, saya menolak dengan tegas argumen tersebut. Terdapat beberapa poin dari argumen tim pemerintah yang ingin saya sanggah. Yang pertama, terkait dengan kasus mengenai justifikasi tentang anak adalah sebuah kertas putih. Dengan merujuk kepada ilmu fitrah, dinyatakan bahwa semua manusia dilahirkan dengan potensi-potensi kebaikan. Kondisi lingkungan, keluarga, dan masyarakat sosial lainnya turut memberikan andil terhadap pengikisan potensi kefitrahan tersebut. Sesuai dengan konsep yang diberikan terhadap mosi yaitu peran orang tua tidak berperan sebagai individu yang mampu dan berkewajiban untuk mengisi dan memberikan motif kepada anak yang dinilai sebagai kertas putih seperti yang tim pro sampaikan. Dengan adanya konsep fitrah, dinyatakan semua manusia dilahirkan dengan memiliki potensi-potensi dalam diri yang merupakan anugerah dari Tuhan. Orang tua bertugas untuk mengarahkan serta berusaha memunculkan potensi-potensi baik yang ada pada anak tersebut. Anak bukanlah sebuah alat yang dapat dirakit, namun anak adalah sebuah individu yang memiliki isi, berbentuk akal, dan segala potensi dalam dirinya yang seharusnya muncul seiring berjalannya waktu dengan bantuan orang tua. Dengan pernyataan anak merupakan kertas putih, hal ini memperlihatkan bahwa pandangan pemerintah mengenai anak sebagai sebuah individual dinilai kurang tepat, dikarenakan anak bukanlah sebuah individual yang dilahirkan dengan tidak memiliki apapun, namun anak dilahirkan dengan beberapa bekal, yaitu seperti akal dan juga potensi-potensi baik lainnya. Selanjutnya, poin yang ingin saya sanggah adalah pada bagian kasus praktikal yang menyatakan jika pemerintah akan menggunakan referensi yang sama dalam tes tersebut. Mungkin ada beberapa nilai yang dinilai dapat dihitung secara kuantitatif. Namun, dengan sifat kompleksivitas manusia, manusia memiliki preferensi akan segala hal yang ada di dalam hidupnya. Psikologi adalah faktor yang tidak memiliki tolak ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang konkret, dikarenakan unsur perasaan dan pola pikir manusia dalam psikologi merupakan sebuah unsur yang tidak terlihat dan tidak dapat dinilai dengan 100% akurat. Tentu, terdapat beberapa kriteria penilaian yang lebih relevan dari beberapa ahli atau praktisi anak yang ada, namun segala penilaian mengenai unsur psikologi merupakan hasil pendekatan kesimpulan dari sebagian responden. Sehingga penilaian suatu hal mengenai kondisi psikologis seseorang tidak dapat digambarkan dengan detail dan juga akurat. Tidak sedikit juga kasus-kasus mengenai terganggunya kondisi psikologi seseorang yang tidak mengenal waktu. Tidak menutupnya kemungkinan orang tua mengalami suatu hal yang membuat kondisi psikologisnya tidak stabil setelah dia memiliki anak. Menurut data dari Badan Pusat Statistika atau BPS, sebanyak 138.632,51 orang merupakan penduduk kerja. Terdapat juga data Angkatan Kerja Perempuan Indonesia berada pada angka 53%, angkatan kerja laki-laki mencapai 82%. Di dalam 53% yang merupakan angkatan kerja perempuan di Indonesia, terdapat sekian persen yang merupakan ibu dari seorang anak. Seorang pekerja memiliki kemungkinan overwhelmed dan juga kelelahan. Namun, hal tersebut berpengaruh pastinya kepada kondisi psikologis pekerja itu sendiri ketika seseorang yang berperan sebagai orang tua sekaligus sebagai seorang pekerja, otomatis seseorang tersebut berpotensi untuk melakukan beberapa indikasi yang menunjukkan orang tersebut tidak pantas sebagai orang tua dikarenakan overwhelm ataupun kelelahan di saat bekerja. Dengan begitu, tes yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak memiliki jangka waktu yang panjang dikarenakan kondisi psikologi seseorang yang berbeda-beda, sehingga kondisi seseorang
saat melakukan tes tersebut dan kondisi seseorang ketika mungkin telah memiliki anak akan jauh lebih berbeda. Bisa jadi ketika seseorang tersebut melaksanakan tes tersebut, dia dinyatakan sebagai seseorang yang layak memiliki anak, namun setelah dia memiliki anak, dia memiliki kondisi psikologi yang stabil dan dia melakukan indikasi-indikasi sebagai seseorang yang tidak layak memiliki seorang anak. Selanjutnya, mengingat kondisi kemajemukan Indonesia menyebabkan beragamnya budaya Indonesia. Hal ini berdampak kepada setiap kelompok memiliki cara hidup yang melahirkan cara asuh sesuai dengan identitas kelompok tersebut. Kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas sebuah kebudayaan yang juga memiliki cara tertentu untuk menciptakan individu sesuai dengan identitas kelompok yang sudah sedari dulu dibuat. Terdapat sebuah sikap yang dinamakan primordialisme. Menurut KBBI, primordialisme itu sendiri adalah sikap seseorang yang memegang teguh apa yang sudah sedari dulu ia miliki. Dalam beberapa konteks, sikap tersebut dinilai adalah sikap yang negatif. Namun, tidak dapat dipungkiri hal tersebut dapat mempertahankan budaya kelompok untuk menciptakan individu-individu yang berkarakter sesuai dengan identitas kelompok tersebut. Apabila pemerintah menggunakan tolak ukur dan nilai baru yang tidak relevan dengan kemajemukan identitas kelompok masyarakat, sekian banyak orang tua akan memiliki cara asuh yang sesuai dengan pemerintah, namun budaya kelompok dalam cara menciptakan individu berkarakter sesuai dengan identitas kelompok tersebut akan berlahan-lahan menghilang dan juga tidak terimplementasi dari orang tua. Hal ini menyebabkan potensi terciptanya seseorang dengan karakter identitas kelompok menjadi semakin menurun dan kebudayaan masyarakat asli menjadi menghilang. Sehingga kesimpulan dari sanggahan mengenai pernyataan mengenai kasus justifikasi dan praktikal dari pihak pemerintah, juri yang terhormat, adalah bahwasanya anak bukan merupakan sebuah kertas kosong, melainkan sebuah individu dengan potensi kebaikan di dalam dirinya, sehingga bukanlah sebuah kewajiban bagi orang tua untuk menentukan dan mengatur segala hal mengenai anak, namun orang tua bertugas untuk membimbing anak tersebut untuk proses mencari tahu lebih dalam tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, serta tolak ukur psikologis yang kurang relevan yang digunakan oleh pemerintah karena memungkinkan perubahan kondisi psikologis seseorang pada waktu yang tidak ditentukan. Dan juga tes dengan tolak ukur yang sama dapat mengakibatkan hilangnya budaya sekelompok masyarakat dalam menciptakan individu sesuai dengan identitas masyarakat tersebut. Sekian pidato sanggahan yang dapat saya berikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam kebajikan dan salam hormat.